Kadang takbir nih sampai jam 2 malam. Pas dilihat ke masjid, nggak ada orang. Ternyata flash disk. Banyak flash disk masuk surga. Yang punya masuk neraka. Nauzubillah. Tolong usahakan kalaupun mau takbir yang ganti-gantian. Takbirnya dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sore ba'da asar sampai menjelang tenggelam matahari, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir bukan cuma di masjid. Umar bin Khattab bertakbir di pasar sampai pasar itu seperti terangkat. Ketika mereka bertakbir di Mina, suaranya terdengar sampai ke Makkah. Antara Mina ke Makkah 6 km dan belum ada sound system, belum ada mikrofon. Berarti suara. Ini kadang banyak orang takbir ini malas-malasan. Allah. Pas ditanya, sampean kok gitu? Rupanya masih ada gaji 13 belum cair. Semangat bertakbir. Lalu kemudian setelah sholat disembelih hewan kurban. Dari sholat subuh sampai menyembelih hewan kurban disunnahkan untuk tidak makan apa-apa. Kalau sholat Idul Fitri dianjurkan makan, batalkan puasa. Tapi kalau Idul Adha memang ditahan makan, tapi hukumnya sunnah. Makanan yang pertama masuk adalah setelah menyembelih, fakulu minha, makan daging hewan kurban. Apanya dimakan? Akala min kabidi udhiyati. Yang dimakan Nabi adalah hati hewan kurban. Setelah dibelah, ambil hatinya, cuci bersih karena darah itu najis. Setelah itu kemudian dikasih jeruk. Setelah itu nggak perlu pakai jus, dikasih garam, bakar, karena kalau daging lama matangnya, tapi kalau hati cepat langsung dimakan. Itu yang paling afdol sunnah, litabarruk, untuk ngalap barokah. Adapun sisanya, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya yang paling afdol adalah serahkan semua ke fakir miskin, the best. Bapak, kami dari panitia ini mau menyerahkan ada 2 kupon. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, yang paling afdol serahkan semua. Jadi Bapak nggak mau kupon, saya nggak mau kupon, dagingnya aja. Yang paling afdal makan hatinya sedikit dan sisanya bagikan semua. Ini paling afdal. Tapi kami kemarin Pak Ustadz yang berkurban dapat 2 kupon. Ini bagus karena sebetulnya kambing itu dibagi 3. Ini kambingnya 3, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk keluarga kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau dagingnya dapat 100 kilo, sebenarnya jatah kita yang berkurban itu adalah 33 kilo. Tapi jangan gara-gara tausiah ini semua yang berkurban minta sepertiga. Saya nggak mau juga ceramah saya ini merusak tatanan yang sudah kita buat. Panitia sudah mengadakan rapat dan disepakati pekurban dapat 2 kupon. Gara-gara tausiah Ustaz Somad, nanti siang semua datang unjuk rasa minta sepertiga, minta sepertiga. Jadi kalau kita ambil 2 kupon itu belum mencapai ambang batas sepertiga. Yang nggak boleh itu melebihi sepertiga, itu yang nggak boleh. Kalau ada datang orang kemari, lalu dia serahkan kambing. Ini kambing saya, Pak Panitia, tolong potongkan dan bagi ke saya kakinya, kepalanya, dagingnya, semuanya. Panitia balik ngomong, ambil saja semua, potong sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Berkurban ini kan untuk kebersamaan kita. Setelah disembelih, datang panitia mengambil dagingnya 1 potong, 2 potong, 3 kilo, dicincang, dimasak. Ketika setelah dimasak, dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ini yang dimakan ini jatah siapa? Dagingnya belum dibagi. Berarti mau makan barang haram. Yang lalu-lalu Pak Ustadz apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, taubat nasuha. Tapi tahun ini jangan diulang lagi.
Ya kalau kami cuma makan lontong sayur nggak bertenaga motongnya Pak Ustadz, maka minta izinnya dulu kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang diharap maju ke depan. Maju, Pak, kami minta jatah bapak 5 kilo ya, kami mau masak. Kata yang 6 orang, ya silakan. Tapi ada satu yang nggak setuju. Bapak tinggal bawa goloknya. Izin ya Pak ya? Iya izin. Dah. 5 kilo jatah mereka itu pun nggak habis semua, itu paling 0, sekian dari jatah mereka izin, jelas yang kita makan. Lalu kemudian ada sebagian dagingnya, tulangnya, kepalanya dijadikan sebagai upah. Ini upah kamu sebagai tukang jagal, ini upah kamu sebagai tukang kulit, ini sebagai tukang potong. Nggak boleh menjadikan kulit kurban, kepala, ekor, tulang, otak dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, tapi sebagai upah nggak boleh. Apa beda upah dengan hadiah? Kalau hadiah dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa, itu hadiah. Kalau upah mesti ada, kalau nggak ada bertambah hewan kurban ini jadi kamu. Ini pisau masih tajam ini. Itu namanya upah. Maka solusinya supaya tidak terjadi syubhat, supaya daging ini jangan diotak-atik, akad kurban. Saya bayar hewan kurban sekaligus biaya operasional. Biaya operasionalnya untuk apa? Beli tali, beli kresek, beli pisau, beli terpal. Lalu kemudian 1 ekor sapi ini kira-kira yang sanggup melaksanakan berapa orang? 7 orang. Oke, 7 tambah tukang jagal, tukang kulit. Kasih 1 orang 100.000, 100.000, 100.000, 700.000, tambah tukang jagal 200, tukang kulit 1. Bapak Ibu, 1 sapi ditambah budget 1 juta sebagai upah daripada nanti kepalanya, kulitnya, dagingnya diambil. Maka itu lebih baik daripada ibadah kita rusak, yang makan rusak, yang berkurban rusak. Saya yakin panitia, sahabat, jamaah semua setuju. Kenapa? Mengeluarkan dari yang syubhat, yang haram. Akhirnya selamat hewan kurban kita. Akadnya mesti disertakan biaya operasional. Kenapa? Karena kalau tidak disertakan biaya, nanti panitia susah sendiri. Kalau uangnya berlebih mesti dikembalikan, tapi kalau dia katakan ini saya bayarkan untuk kurban dan biaya operasional tunai, setelah dibagikan berlebih mau diserahkan ke masjid, boleh, itu hak panitia. Tapi kalau tidak, dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan. Da'ma ya ribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Motongnya tanggal 10, waktunya nggak cukup Pak Ustadz, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sore masih bisa, sebelum tenggelam matahari, karena disebut dengan ayyamut tasyriq, 11, 12, 13. Nggak boleh puasa. Setakwa-takwanya orang 4 hari ini nggak boleh puasa, karena ini hari makan-makan. Ini kadang orang pas hari makan-makan malah puasa, pas saat puasa malah makan. Ikuti saja, gak usah yang aneh-aneh, ngikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu tahun Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar gak berkurban. Lalu ditanya, kenapa Abu Bakar dan Umar tidak berkurban tahun ini? Mau ngasih tahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kurban tidak wajib. Jadi kalau ada yang tidak berkurban, ditanya orang, Bapak nggak berkurban tahun ini? Saya mau ngasih tahu bahwa kurban itu tidak wajib, maka saya nggak berkurban. Perasaan tahun lalu nggak kurban juga Pak? Iya, tujuannya tiap tahun. Allah sudah kasih kita rezeki. Di komplek-komplek perumahan yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang kaya-kaya, seperti perumahan Masjid Al-Ikhlas ini, amin, banyak yang udah nggak mau lagi. Saya nggak bisa berkurban Pak Ustadz, jangankan makan kambing, baru ngelihat kambing udah naik darah tinggi saya. Nggak usah untuk kita,
silakan disembelih, dagingnya bagikan ke pinggiran kota, ke fakir miskin. Tapi Pak Ustadz, di tempat kami sudah kaya, sudah mampu semua, ditransfer ke luar kota, ke tempat yang jauh, ke desa pedalaman. Ada di beberapa daerah, bagi mereka itu melihat kambing itu, karena mereka tiap hari cuma makan ikan. Di mana itu? Suku laut, di tengah laut, nggak ada kambing. Maka mereka ingin makan daging kambing, maka nggak bisa diganti dengan uang. Kambing ya kambing. Ini ada orang sekarang nggak perlu lagi berkurban, bagi uang. Kalau ada yang ngomong begini, dia katakan nggak perlu lagi berkurban, bagi uang. Siang nanti nggak usah dia makan nasi, kasih uang. Siang ini kamu nggak usah makan nasi, terus ganti uang. Mau? Mana bisa? Kita mesti ada. Yang sudah ditetapkan daging, ya daging, namanya kurban. Nah, ini kita bagikan, dijadikan kornet karena takut sampai ke pedalaman busuk dagingnya. Maka kurban yang ada di Saudi Arabia dikirimkan ke Afrika, dikirim ke Bangladesh, dikirim ke berbagai tempat. Itu bagus. Tapi katanya kurban kan mesti disaksikan Pak Ustadz. Kalau kami kurbannya cuman www.kurban.com, nggak menyaksikan penyembelihan kurban hukumnya sunat. Adapun yang online yang jauh, langsung kurban melalui QRIS, kurban, scan itu langsung. Masya Allah, di setiap masjid sekarang sudah ada scan. Bagus, buat scan kurban. Begitu di scan langsung, setiap jamaah, setiap masuk masjid scan. Tapi nggak semua yang scan itu kurban, ada yang cuma foto aja. Begitu scan langsung, Anda mau berkurban, mau pilih sapi limosin, kambing, mau yang VIP, VVIP, ekonomi, langsung transfer, langsung oke. Maka itu kurbannya sah, bagus, nggak masalah. Jangan gara-gara mau mengejar yang sunat lalu kemudian tidak berkurban sama sekali. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan bulunya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduk, bulu, kuku itu sampah. Belum pernah orang ngundang saya, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu dan kuku. Tanduk, bulu, kuku sampah. Apa makna hadis ini? Sedangkan tanduk, bulu, kukunya saja bersaksi di hadapan Allah nanti bahwa orang ini sudah berkurban, apalagi dagingnya, lemaknya, kepalanya, kulitnya, maka semua akan bersaksi di hadapan Allah. Yang sudah berkurban, alhamdulillah. Yang belum daftar, segera daftar ke Masjid Al-Ikhlas, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tetap enggak mau berkurban, innalillah. Fasalli li rabbika wanhar. Allah sudah kasih kita banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah cuma minta dua. Fasalli, salat. Wanhar, berkurban. Salat amal badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Wanhar, harta keluar berkurban. Kalau ada orang yang membencimu, mengejekmu, menganiaya, menyantetmu, membunuhmu, inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu nggak usah kau pikirkan, itu urusan Allah, serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang membuli, yang mengejek, bacakan itu, inna syani'aka huwal abtar. Yang penting kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Pak Ustadz, daging hewan kurban ini nggak boleh dimakan. Kurban nazar nggak boleh dimakan. Saya bernazar kalau anak saya lulus P3K tahun ini saya berkurban, tapi kalau nggak lulus saya nggak berkurban sampai mati. Itu nggak boleh dimakan. Adapun kurban yang untuk kita semua, kurban sunat, maka amat sangat baik sekali. Fatibu wa inna dama, waktu menyembelih hewan kurban itu darahnya menetes jatuh ke tanah. Dikasih batang pisang supaya jangan kena tanah, supaya jangan berpasir lehernya. Bismillahi Allahu Akbar. Yakinkan yang motong ini sudah kursus penyembelihan, karena banyak yang tidak sinkron antara keberanian dan ilmu. Ada yang punya ilmunya tapi nggak berani.
Siapa itu? Saya ini Bapak Ibu dikatakan orang ustadz keras. Saya sebetulnya ngomong aja yang keras, hati saya ini lembut. Sampai sekarang saya nggak berani nyembelih hewan kurban. Itu kami lihat di internet ada Ustadz Somad motong hewan kurban, itu untuk konten aja. Konten juleha namanya. Juleha itu bukan perempuan, juru sembelih halal. Saya diajak pelatihan, habis itu potong, dikasih pisau. Ustadz Somad berani? Berani, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, wal awwal wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Saya ini kalau untuk motong saya nggak sampai hati, tapi kalau sudah dipotong nggak sampai hati untuk membiarkan, mesti kita selesaikan. Nah, yakinkan penyembelihnya pisaunya tajam, menyembelihnya memang betul-betul putus uratnya sudah. Dan setelah itu jangan sampai yang nyembelih ini punya ilmu tapi nggak berani, begitu melihat darah banyak, sapinya nggak mati, yang nyembelih pingsan, panitia tambah kerja baru. Setelah itu kemudian ketika darahnya menetes, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi, sebelum darahnya menetes ke tanah ada yang lebih cepat lagi daripada darah itu. Apa dia? Ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban sebelum darah hewan kurban jatuh ke tanah. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini mengampunkan segala dosa-dosa kita. Anak-anak kita ajarkan, bawa anak, bawa istri, semuanya ikut menyaksikan. Untuk apa menyaksikan? Melihat mati sakaratul maut hewan kurban. Kambing, sapi, lembu, kematian terakhir, habis. Tapi manusia kalau mati belum tentu terakhir. Masih ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada hari berbangkit, masih ada padang mahsyar, masih ada titian siratal mustaqim, masih ada pembagian kitab, masih ada surga dan neraka. Hewan itulah yang terakhir, setelah itu habis. Tapi kita, makanya ketika melihat binatang itu mati, di saat itu kita sedang sadar, saya pun juga akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapi ada 10 ekor. Ketika 1 ekor sapi sedang meregang nyawa, 9 sapi itu tetap makan, tetap nyantai. Kita sedang diingatkan. Jadi kalau ada hari ini umat Islam yang gak peduli dengan Palestina, Palestina sekarang sedang meregang nyawa, tapi dia tetap enak makan yang produk Amerika, itu berarti sapi kurban. Enggak ada keprihatinan sama sekali. Padahal satu kampung yang sama, satu truk dibawa ke Surabaya, sampai di masjid diikat di tempat yang sama. Satu sapi meregang nyawa, 9 sapi tetap mengunyah terus. Enggak ada kepedulian, keprihatinan. Jadi kurban ini segala aspeknya itu ada pelajaran yang luar biasa. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Tadi saya